Enak, nyalain. Iya, baik. Sudah, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bar, anak-anak ibu semua. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kalau ibu lihat, Sehat, ya, Ibu. kalau ibu lihat dari wajahnya semuanya ceria. Iya. Ya, alhamdulillah semua sehat ya. Amin. Ya, Bu. Iya, mana senyum yang terbaiknya? Oh, manis sekali. Ya, salah satu kunci untuk bisa masuknya ilmu adalah dengan suasana hati yang tenang. Dengan memberikan senyuman yang manis, ya, itu menandakan bahwa hatinya sedang senang. Ya, mudah-mudahan nanti ilmunya akan cepat meresap ke dalam otaknya. Amin. Baik, kalau Ibu lihat juga kondisi kelasnya juga sudah bersih. Alhamdulillah ya. Ibu berikan aplaus untuk yang piket hari ini karena ada satu hadis Nabi mengatakan bahwa an-nazafatu minal iman, bahwa sebagian kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, karena kelasnya bersih, ya insya Allah anak-anak yang ada di sini adalah anak-anak yang beriman. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa ilmu itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu hanya ada di tempat-tempat yang bersih seperti di kelas ini. Teruskan seperti ini ya, siap? Siap, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu. Di sini ada Anis, hadir, ada Supriyatin, ada Tri Hadianto, ada Tri Budi. Ya, lihat juga kondisi bangkunya penuh nih, terisi. Berarti semuanya hadir ya? Alhamdulillah mungkin hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, anggap aja hadir semua. Ya, baik. Untuk menambah keberkahan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar dan tentunya insya Allah nanti akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, Ibu minta tolong Pak Anis boleh? Pak Anis, kok Pak Anis? Ibu minta tolong untuk Anis, boleh kamu pimpin doanya? Iya. Silahkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wabil islami wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah Rabbi zidni rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya robbal alamin. Ya baik. Ya, untuk menambah keberkahan satu kali lagi kita baca Al-Qur'an ya. Nah, kita baca Qur'annya surat yang biasa juz yang ke-30 ya, kita baca surat Al-Ikhlas sama-sama. Yuk, ta'awuz lagi. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, semoga apa yang kita niatkan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi, Ibu akan bertanya dulu materi yang lalu. Ya, apakah masih ingat materi kita yang lalu? Kita belajar tentang sujud. Ya, ada berapa sujud yang sudah kita pelajari kemarin? Ada
Oh, lupa, nggak belajar ya Anis ya. Iya, Ayo Bu. besok Begadang dipelajari terus, Bu. lagi ya. Ya, baik. Kemarin kita sudah belajar tentang 3 sujud. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Nah, bagi yang lupa nanti dilihat lagi buku pelajarannya ya, buku paketnya. Baik. Oke, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya dulu sama kalian. Ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, Bu. Ya, Ibu mau tanya agama kalian apa ya? Islam, Bu. Islam, alhamdulillah Islam. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, atas dasar apa sih kalian memilih agama Islam sebagai agama kalian? Atas dasar dari lahir, Bu. Dari lahir ya. Supriyatin, atas dasar apa ya kamu memilih Islam sebagai agama kamu? Mantap, Bu. Supriyatin kan? Ya, baik. Pastinya ya, pastinya. Mungkin dari keturunan ya. Ayah ibunya Islam, otomatis anaknya menjadi Islam juga. Nah, pernah nggak kalian berpikir, siapa sih sebenarnya yang menyebarkan agama Islam itu? Nabi, Bu. Para nabi dan rasul. Rasul. Bagaimana sih perjuangan mereka dalam menyebarkan agama Islam tersebut sampai agama Islam itu menyebar ke seluruh pelosok dunia? Pernah kalian terpikir untuk mengetahui itu? Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul. Ya, kalian simak baik-baik ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar kita hari ini, memahami makna beriman kepada Rasul Allah. Ini adalah kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Apa saja tujuan pembelajaran kita? Bisa dibantu untuk Tri Handianto membacakan nomor 1. Yang nomor 1, mengidentifikasi dalil nakli tentang Nabi dan Rasul Ya, terima kasih. sebagai utusan Allah. Itu, Bu. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf ya, sebelumnya saya dari SMP biasa ya. Oh ya. Ya, ya. Oke, yang kedua tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi fungsi Nabi dan Rasul diutus ke muka bumi. Untuk apa Allah mengutus para Nabi ke muka bumi ini? Lanjut, yang ketiga adalah mengidentifikasi hubungan sejarah perjuangan dan ajaran antara satu Nabi dengan Nabi yang lainnya melalui berbagai sumber dengan benar. Yang keempat, menyajikan paparan mengenai hubungan sejarah perjuangan dan ajaran antara satu Nabi dengan Nabi yang lainnya dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita akan masuk ke tujuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi dalil nakli ya, yang yang menjelaskan bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasulnya. Ini mohon maaf tulisannya jadi jelek ya. Ya, kita perhatikan dari artinya dulu ya, Nak ya. Mohon maaf karena tulisannya kurang jelas. Ya, kita lihat artinya dulu, kita identifikasi artinya nantinya. Sekarang Ibu minta Bu Tribudi untuk membacakan artinya dulu. Silakan. Baik, Bu Guru. Ya. Screen-nya nggak kelihatan, Bu Guru, kehalangan sama Gambar ya, gambarnya Iya. bisa Diangkat, dikecilin Bu, sebenarnya. gambarnya. Oh, sebenarnya bisa itu
Oh iya. Gimana Iya, udah? bisa. Iya, Bu Guru. Oke. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengurus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, terima kasih Tribudi ya. Baik, ini adalah ayat yang menerangkan bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasulnya ke muka bumi. Tadi ada tugas ya untuk mengidentifikasi ya ayat-ayat dari surat Ali Imran ayat 164. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini kita akan diskusi kelompok ya. Nanti Ibu akan bagi kelompok kalian ya. Baik. Nah, tugas dari kalian dalam hal berdiskusi ini adalah mengidentifikasi ayat yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 164. Nah, di sini ada kaitannya dengan Rasul. Ya, ada kaitannya dengan Rasul. Nah, yang Ibu minta kalian identifikasi yang berkaitan dengan Rasul itu apa saja ya? Ya, ada yang tahu? Sebelum kita diskusi kelompok, ada yang tahu? Sifat, Bu Guru. Ya? Sifat. Sifat, ya betul. Apalagi? Udah paham Rasul itu Mukjizat. apa? Mukjizat. Mukjizat, betul. Yang lainnya? Sebelum tahu sebelum tahu mukjizatnya, itu apa dulu yang harus kita ketahui? Jumlah. Jumlah. Jumlah, sebelum itu pengertiannya dulu ya. Nah, dari pengertian, sifat, nama-nama nabinya, jumlahnya, ya itu nanti kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Nanti Ibu berikan kalian LKPD, ya kalian mengisinya nanti di LKPD tersebut. Nah, setelah kalian mengidentifikasi, kalian menuliskan di kertas lembar tugasnya, nanti perwakilan dari kelompok kalian itu adalah presentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Ya, paham ya untuk kelompoknya, untuk pembelajaran kelompok kita hari ini yang harus diidentifikasi itu adalah ayat 164 dari Quran surat Ali Imran mengenai Rasul ya, apa saja hal-hal yang berkaitan dengan Rasul. Ya, baik, silahkan kalian kerja kelompoknya. Ya, alhamdulillah waktu kerja kelompok kita sudah selesai. Ya, waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Gimana kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Alhamdulillah sudah ya. Ya, silahkan maju untuk kelompok 1. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah memberikan presentasi yang baik ya. Jadi Ibu sudah mendengar ada pengertian Rasul, ada perbedaan Nabi dan Rasul, ya, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semua, alhamdulillah untuk presentasi sudah selesai. Sekarang waktunya kita menyamakan persepsi. Ya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Nabi dan Rasul ya, dimulai dari pengertiannya. Pengertian Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya. Nah, di sini ada perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, yang pertama Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya.
Sedangkan pengertian Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi perbedaannya, kalau Nabi diberi wahyu untuk diri sendiri, kalau Rasul diberikan wahyu untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada umatnya. Iya. Lanjut, di sini ada sifatnya. Sifatnya ada 3, yaitu ada wajib, sifat mustahil, dan jaiz. Sifat wajib, sifat yang ada pada diri Rasul. Sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Dan sifat jaiz, sifat itu boleh ada, boleh tidak ada pada diri Rasul. Nah, sifat wajib itu ada 4. Yang pertama sidik, artinya berkata benar. 2, amanah dapat dipercaya. 3, tablik menyampaikan. Fatona, cerdas. Sedangkan sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib. Kalau sifat wajibnya sidik, berarti sifat mustahilnya kazib atau kizib ya, yang artinya dusta. Yang kedua adalah khianat, ya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, menyembunyikan. Yang keempat adalah baladah atau bodoh. Ya, tentu saja sifat-sifat ini tidak mungkin ada pada diri Rasul. Selanjutnya ada sifat jaiz di sini, yaitu al-a'radul basyariyah, yang artinya bahwa Rasul itu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Rasul itu makan, Rasul itu minum, ya, Rasul itu haus, lapar, dan juga letih, sama seperti kita. Nah, itu adalah sifat jaiz bagi Rasul. Nah, selanjutnya nama-nama Nabi dan Rasul. Ada yang sudah hafal di sini? Ya, biasanya Ibu untuk memudahkan menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul itu dengan nada nyanyi. Ada yang suka nyanyi di sini? Ya, kalau Ibu biasanya dengan seperti nada apa ya, dari Raihan itu, kelompok nasyid Raihan. Nur Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Al-Akhir, Khatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Ya, hebat semua anak-anak Ibu. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk memudahkan kita menghafal dan mengingat nama-nama Nabi dan Rasul. Nah, sekarang fungsi Nabi dan Rasul. Ya, para Nabi dan Rasul berfungsi sebagai saksi, penyampai risalah, penyeru kepada jalan Allah dengan membacakan ayat-ayatnya dan mengajarkan kitab suci. Mereka menyucikan jiwa, menerangi jalan hidup, memberi kabar gembira bagi beriman dan beramal kebaikan, serta memberi peringatan akan dahsyatnya azab akhirat bagi orang-orang yang ingkar. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Baik, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Wah, kayaknya anak Ibu udah paham semua ya. Berarti Ibu yang nanya. Siap ya? Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu arti Rasul? Supriyatin itu. Lihatin, ayo, boleh buka buku kok. Boleh lihat dari Yang paling tadi pintar ada. Bu Supriyatin. Iya, pastinya udah Biasanya bisa Pak buka. Anies, Bu, itu yang jago, Bu. Nah, nanti kalian pelajari lagi di rumah ya. Nah, Untuk materi kita minggu yang akan datang itu adalah tentang Rasul Ulul Azmi. Kalau hari ini kita belajar Rasul secara umum, ya. Nah, untuk minggu depan adalah lebih spesifik lagi. Yang kita pelajari adalah Rasul Ulul Azmi. Silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya ya pengetahuan kalian tentang Rasul Ulul Azmi, biar nanti pada saat kita belajar kalian udah sedikitnya sudah paham, sedikitnya sudah tahu apa sih itu Rasul Ulul Azmi, siapa saja sih, kenapa mereka sebegitu istimewanya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Baik ya, karena waktunya sudah selesai, maka kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca doa. Ibu minta Supriyatin sekarang yang pimpin doanya. Sikap anak soleh, SMP ya?
Itu Pak Duduk, siap gerak. Berdoa, mulai. Minas. Walang asri ya, Bu? Iya, wal asri kita tutupnya ya. Lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal lafi khusr Lalladzina amanu wa 'amilus Ya, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Baik, Bapak. Berikutnya, ya siapa nih? Siapa yang kedua nanti saya jadikan host. Saya, saya Pak. Enggak apa-apa, Bu. Saya belum, Bu Neneng. Bu Mimi mau sekarang? Mau. Ya udah nanti saya jadikan host dulu ya. Bentar. Saya, Bu. Saya enggak apa-apa, Bu. Ya, Bu Mimi udah saya jadikan Ya host. Bu Mimi ya, Bu Mimi. Rekamannya diputus dulu, terus nanti ganti rekaman untuk Bu. Waduh. Bentar ya, Pak. Recordingnya tadi siapa ya? Pak Anies ya? Pak Anies tolong recordingnya di off dulu, Pak. Saya lupa, Bu. Artinya apa ya? Kalau si Adik itu hari